ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu, bapak jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah pagi kini kita bisa melakukan ibadah salat subuh sekaligus berzikir pagi dan i'tikaf di masjid menunggu waktu syuruk. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah untuk beribadah dengan ikhlas dan dibimbing oleh Allah untuk beribadah sesuai dengan sunnah. Maka setiap pagi kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, agih ambo ilmu nan bermanfaat, ilmu nan mendekatkan ambo kepada Engkau ya Allah, ilmu nan bisa menyelamatkan ambo di dunia dan di akhirat dari azab Allah. Itu yang kita butuhkan. Warizqan thayyiban, rezeki yang baik, zat dan cara mendapatkannya. Ada orang yang diberikan oleh Allah rezeki tapi cara mendapatkannya tidak bagus. Ada orang yang diberikan oleh Allah rezeki tapi zatnya tidak halal, caranya bagus. Untuk itu yang ketiga, setiap ibadah kita harapkan kepada Allah diterima. Tidak ada ibadah nan ditolak. Untuk itu syaratnya ibadah itu harus dilakukan dengan ikhlas murni untuk Allah. Ibadah itu harus dikerjakan dengan petunjuk Nabi mutlak. Untuk mencapai nanti itu dibutuhkan ilmu. Di Patangko kan kita mengaji warak. Warak itu 822 halaman. Lah 5 kali pertemuan baru 157 halaman. Tapi inti-intinya lah kita sampaikan. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak yang akan mengenal warak lebih dalam, silakan dibeli buku judulnya Al-Wara, penulisnya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, kini kita masuk tema selanjutnya. Setiap kita membaca di dalam salat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, konsekuensinya kita harus berilmu. Tu mangko agak tacangang awak, orang bisa hadir salat, bisa salat, tapi kenapa ndak bisa belajar? Kok tacangang awak? Ndak akan pernah ibadah itu benar tanpa ilmu, tidak akan pernah. Bagaimana bisa orang beribadah kalau ndak berilmu? Maka musaji 5 suku pagi ko namanya Riyadul Jannah, taman surga. Maka Nabi mengatakan, apabila engkau lewat di taman surga, berhenti.
Jadi apabila engkau hadir di dalam majelis ilmu, ya tuju, cari. Jadi keberadaan ilmu di dalam Islam, khususnya ilmu tentang ibadah, ilmu tentang akidah, itu sangat-sangat menentukan baik atau buruknya kita nanti di akhirat. Tuh kalau Nabi tadi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kita cari anan diabadikan Allah tentang Nabi Ibrahim, bapak para nabi. Doanya, Rabbi habli hukma. Itu mana? Ya Allah, agih ambo hikmah. Hukma itu nanti pemahaman terhadap wahyu. Itu namanya hukmah. Padahal di zaman Nabi Ibrahim itu satu-satunya manusia yang paling faham wahyu adalah Nabi Ibrahim itu sendiri. Tapi Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, Rabbi habli hukma. Padahal di zaman Nabi Muhammad, orang yang paling faham tentang ilmu adalah Nabi Muhammad. Tapi Nabi mengucapkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Maka ibu bapak, untuk sekali, 2 kali, 3 kali pertemuan, kita ambil judul kajian kita apa? Ilmu. Mangko baraja ilmu wa di awak membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untuk itu ambo cari biarkan buku ke ibu bapak. Kalau patangko Al-Wara. Kini ko basuo buku ko tolong di Bali. Judul bukunya ilmu dan keutamaannya. Bahasa Arabnya al-ilmu wa fadlihi. Itu judulnya. Ditulis oleh Ibnu Abdil Bar. Atau nanti ditemukan apa lagi? Ensiklopedia ilmu yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Silakan pakai. Jilid 3. Jadi di situ ibu bapak, bahasa anak kita kaji pagi ko bab ilmu. Ibu dan bapak yang hadir di masjid kini ko adalah orang-orang yang dikerumuni oleh malaikat. Orang-orang yang akan mendapatkan sakinah, ketenangan. Tuman ko tacangang lo yang kedua bu. Mudah-mudahan tacangang ko ambo siapa ada tacangang. Aco awak kalau pai barale atau kadang-kadang mencari anak kawan barale, kita buat itu. Semoga samara. Abu sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu tidak akan dapat tanpa ilmu. Lihat, ini tidak berilmu tentang rumah tangga. Ini tidak berilmu tentang bagaimana mengajak dirinya dan keluarganya beribadah. Wah, doakan saya sakinah. Ba'ala namanya itu. Semoga kuda panjang tanduknya. Itu semua. Kentok gini tuh. Semoga dia menjadi keluarga yang sakinah, mawadah. Sakinah itu datang kalau hadir di majlis taklim. Seperti itu. Nyurawak ba kok nak sanang pai kama, pai ka surau atau pai ka pasar? Pai ka surau. Kok nak susah buat utang. Kesantian filsafat Minangkabau tu. Timbul pertanyaan, mengapa dalam warak patang kecikan obu, oma, ambo, kabaraja, nyawa kamawa ko kecil mawa lah tentu engkau masalah nikah dan ibadah lah tolong urus ambo dulu. Bentuk tubana pentingnya orang baraja masalah nikah itu. Kalau nikahnya gampang sesuai mama sesuai ranggai lah selesai itu. Apalagi berdua sesuai itu. Tapi bagaimana menjalani pernikahan itu baru butuh ilmu. Banyak teori-teori yang tidak akan kita dapatkan nanti ketika kita menjalankan pernikahan. Kenapa? Nikah itu an-nikahu sunnatinya Nabi. Nikah itu sunnahku. Kau contoh.
samara. Di awak duduk di musadi nyo Nabi awak akan diagiakan oleh Allah sakinah, ketenangan jiwa. Kemudian kita akan diturunkan oleh Allah apa? Rahmat. Rahmat. Kemudian nampal yang banyak banaba, yaitu hanya Allah. Ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu, baik di dunia maupun di akhirat. Itu motivasi-motivasi dulu. Kemudian di dalam hadis yang jaleh mana hanya Nabi, siapa yang berjalan menuju ilmu, wak datang tadi dari rumah ke mengaji Al-Quran dan Sunnah, sahalallah, Allah akan memudahkan kepadanya tariqan ilal jannah, jalan ke surga. Cuma kau nak perlu nak diumumkan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirlah, ustaz lah tibo. Masa orang ke surga dibawa-bawa mana? Sementara setan yad'u ila azabi sa'ir. Setan itu mengajak mereka ke dalam neraka jahanam. Dikaji kita dulu pagi kau ajarannya ilmu. Kau katanya ba mangko awak baraja ilmu pagi ko. Karena awak membaca sebentar ko iya kana budu wa iya kana sain. Balik loleh ba hukum baraja ilmu itu kecik Nabi talabal ilmi faridah, menuntut ilmu itu wajib. Bertanya kepada orang yang belajar usul fiqih, al aslu fil wujub, al aslu fil amri lil wujub. Kalau itu perintah, hukumnya wajib. Bertanya lu ke orang hukum, kalau wajib ditinggalkan berdosa. Jadi ada gitu-gitu nanti akan mendapat dosa di akhirat gara-gara ndak mah baraja Al-Quran dan Sunnah. Tapi ndak baraja matematik ndak berdosa. Ndak baraja bahasa Indonesia ndak berdosa. Tapi ndak baraja Al-Quran Sunnah berdosa. Untuk itu timbul pertanyaan kemudian, anan disesali orang di akhirat kemudian. Dalam surah Al-Mulk kita baca, wa qalu law kunna nasma'u. Mereka berkata, andai kata kami dulu nasma'u itu sima'u talabul ilmul haq itu artinya. Andai kata kami dulu mandanga menuntut ilmu yang benar, itu simak. Lau kunna nasma'u au na'qilu, atau memakai akal yang tafi', akal untuk mendapatkan manfaat. Ma kunna fi ashabi sa'ir, maka kami tidak akan masuk neraka sa'ir. Balik. Apa penyebab orang masuk neraka? De akal tidak dapat ilmu yang bermanfaat. Apa penyebab orang masuk neraka? De talingo tidak dipakai mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Kedua-duanya itu alat yang sangat berharga. Rahmat Allah nan paling gadang di dalam diri. Dari luar diri yang paling gadang itu Al-Quran. Dalam diriku adalah akal. Dalam diriku adalah hati. Dalam diri itu adalah pendengaran dan melihat. Itu ketika tidak dimanfaatkan menjadi penyesalan yang luar biasa di akhirat nanti. Maka nanti mungkin agak kita coba ambil salah satu buku nanti, buku judul bukunya Miftahus Sa'adah. Namanya kunci bahagia. Jadi awak kadang-kadang kan agak takicuh bahagia ko banyak awak. Tapi ketika kita pelajari dalam bab ilmu,
Kunci bahagia tu arato tu ilmu bu. Nah, mua keduanya tu arato tu ilmu. Ilmu. Bau ramang kau ndak mua baraja ilmu karena ndak ingin bahagia. Itu saja. Alah ilmunya tinggi, stresnya ndak do terus. Alah ratunya bangkrut, stresnya do. Hati-hati ku dia. Alah orang tu bahagia dek kayonya iyo. Ketika kayo kamasuk diri arai ku awak. Ketika laban saya dadah ceknya kok. Ilmu nak kan pernah tu. Oh makin tua ilmunya kurang ndak do terus. Makin tua ilmunya tambah kenapa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Berarti makin lama ilmu itu makin mantap, makin lama ilmu itu makin banyak. Harta itu belum tahu. Ada orang ketika mudanya kayo, di akhir hayatnya bangsat. Ada orang ketika mudanya miskin, di akhir hayatnya kaya. Kisah dulu pernah terjadi, ada seorang penulis syair. Ketika muda syairnya kok ndak laku. Gigilah tangga, kulilah keriput, awak lagai, tiba pitih banyak-banyak. Orang membali syairnya itu untuk Bayangkan ketika orang mencari itu. Jadi penyair-penyair yang dahulu menjual syair itu dulu lagai dia Allah ratu untuk alai. Tapi di muda apa? Habis hari untuk berkarya. Karya apa? Membuat ini, membuat itu. Tidak laku. Tapi bagaimana dengan orang menuntut ilmu? Hari ini dia tuntut, hari ini dia amalkan, hari ini bahagia datang. Nah, itu kajian. Untuk itu, kita mulai kaji kita. Jika ilmu tidak menyertai seseorang dalam beribadah kepada Allah, tentu dia beribadah bukan menurut semestinya. Sehingga ibadahnya tidak menuju kepada tujuan. Serta tidak mendapat bukti petunjuk dan keberuntungan. Maka iblis laknatullah mencegah orang berilmu tentang ubudiyah. Di Karajoy Biliko manga kalau ilmu-ilmu ibadahnya yang kita pelajari, kalau ilmu-ilmu tentang ketuhanan yang akan kita pelajari atau akidah, itu ditagah oleh Billy. Tapi kalau untuk ilmu dunia apai, cari jauh-jauh, bayar pesawat, pakai kos-kosan, bayar orang sekolah mahal-mahal. Tapi kalau ilmu untuk ibadah di rumah selah. Itu sentiannya Billy. Maka aku jiwa jikalau berilmu. Itu kalau tadi dijalehkan oleh kalau Imam tadi membaca surah Al-Kahfi 1 sampai 2 balik. Di surah Kahfi ayat 6 ke 110 Allah nyalakan. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang harap untuk bertemu dengan Allah, liqa, falyamal amalan salihah. Maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang diajarkan, dicontohkan, dikatakan oleh Nabi. Nah, ketika orang kabar aja sunnah, kau hanya setan, jangan dulu. Batu payah beko. Itu setan hebat. Tapi kalau nandak kabar aja sunnah dibiarkan. Kemudian wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali engkau dalam beribadah itu memperserikatkan niat dengan selain Allah. Jangan beribadah tidak untuk Allah. Itu mana?
Contoh cik, umpamu andai kata ada orang nan acok salat berjamaah, sifat nan ndak kailang dinyo. Kon bukan nan ndak tahu lah salat berjamaahnya, tapi acok masbuk. Sifat nan ndak kailang dinyo bu, sifat nifak. Di munafiq iku, kan munafiq ku dalam diri kau. Awak ndak tahu bahasa awak punya sifat munafiq tidak? Cara mampailoinya bagaimana? Salat berjamaah ampe puluh hari, ampe puluh malam, mencari ridha Allah, tidak pernah terlambat dari takbiratul ihram. InsyaAllah sifat munafik hilang. Tapi tidaknya Pak, caranya benar, niatnya mencari ridha Allah, ampe puluh hari, ampe puluh malam, tidak pernah terlambat dari takbiratul ihram. Shalla fil jama'ati lillah arba'ina yaum. Engkau salat ampe puluh hari, ampe puluh malam, mencari ridha Allah, tidak terlambat dari takbiratul ihram. InsyaAllah sifat munafik hilang. Berilmu kita dengan itu. Ambo yo kalaulah orang azan, ambo berhenti kerajo. Itu yang mendorongnya untuk meninggalkan kerajo sadatan batu. Kalau ambo kerajo juo, beko lah orang ikamat, ambo masuk ke surau, terlambat ambo sifat munafik ambo ndak hilang. Betapa banyak orang Islam yang masih amah tinggal takbiratul ihram. Padahal dia tahu azan. Itu contoh. Balik kita balik. Mangko amalan itu harus sesuai jo sunnah. Dunia mengakui hadis-hadis itu ilmunya luar biasa tinggi. Anan kecek Nabi Muhammad itu kini diteliti di dunia barat sinan. Ternyata ilmu yang diajarkan Nabi Muhammad sangat-sangat luar biasa hebatnya. Kita yang tidak mau mendalami sunnah nama anggap ajaran Islam kau tidak kuat. Orang yang baru masuk Islam dia berilmu yang lain, dipelajarinya sunnah, luar biasa hebatnya Islam itu. Jadi kita kalau tidak mencamplung, tidak masuk, tidak mendalami Islam itu, kita tidak merasa Islam itu a'la, tidak merasa gitu. Jadi kalau kecek Nabi mentok kau dicari, memang hebat Nabi itu. Hebat Nabi itu dibanding profesor apapun. Sarati profesor tidak seimbang dengan satu orang Nabi. Tapi dia awak kadang-kadang membanggakan profesor. Seakan-akan hadis Nabi kok dianggap rendah. Ini orang yang tidak berilmu biasanya. Batu. Orang yang berfikir dengan ra'i, kalau kita hebat dibanding hebat, kita anggap hebat dibanding Nabi yang berkata dengan wahyu. Kok Nabi mengecek je wahyu. Orang berpendapat dengan ra'i. Kita karehkan ra'i atau pendapat-pendapat orang dengan wahyu. Maka kita Nabi menjadi orang jahil. Itu nan jahil tu. Lebih picayunya pendapat orang dibanding kecek Nabi. Kau namanya orang jahil. Orang jahil. Untuk itu maka ilmu kalau ndak ikut dalam ibadah, ibadah ndak sampai ke tujuan. Kita mengatakan iya kana budu. Kalau kita ndak iya kana budu itu dengan ilmu, maka ibadah ndak akan sampai. Apapun dia seluruh ibadah. Maka kalau kita lihat berapa lama namanan dulu ilmu diturunkan Allah ke bumi atau perintah beribadah. Ibadah pertama nan turun ke bumi untuk Nabi Muhammad salat. Salat itu baru turun 2 tahun menjelang hijrah. Sedangkan Nabi sebelum hijrah di Makkah itu hidup 12 tahun lebih. Berarti 10 tahun dulu ilmu turun, pelajari ilmu dari Allah itu, pelajari ilmu. Baru setelah mereka berilmu baru turun ayat Subhanalladzi asra bi abdihi
lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi itu diperintah salat sebagai ibadah yang paling agung turun setelah orang Makkah dijejer, diturunkan ilmu tentang apa? Akhirat dulu. Jadi lihatlah surat-surat Makkiyah itu syarat dengan ilmu, syarat dengan akidah. Lah pada ilmu orang, lah pada akidah orang, nan ibadah koringan. Tapi kalau ilmu ndak ada, ibadah ko bare. Nak murah sen contoh. Nak murah sen ko letak tu ibu. Nak murah miang contoh. Miang lale. Awak ndak pandai membuat rumah. Disuruh orang membuat rumah. Sari mengase kerajo. Putar kaki susu, putar kaki dah. Tapi cuba seorang ahli membuat rumah. Baru saya tiba pancang siko digarinyo langsung kerajo. Nama nan mudah orang mengerjakan sesuatu dengan ilmu atau tidak dengan ilmu. Mudah dengan di bawah orang mangkosari na beribadah. Jawabnya jako ilmu nan kurang. Ilmu nan kurang. Jadi kalau ilmu kurang, karajo menjadi sari. Kalau ilmu lain, karajo murah. Nama narancak beribadahku menjadi murah pada sari. Lah lalu dua patutlah lima suku rami tarif paji. Terbaik mungkin kamu tak tahu doh. Paling kurang untuk kecamatan Sungai Pua 5 suku paling banyak. Tuh. Bayangkanlah dari jam 5:30 sampai 6:30 aku duduk di sekolah. Kok karajo lah barapi tiyo. Ibu bapak, jadi kuncinya sesuatu ibadah kalau kita kerajokan tanpa ilmu tujuan tidak tercapai. Sesuatu karajo kita karajokan tanpa ilmu maka mudarat nang kadape. Mudarat nang kadape. Pabilo mudarat tahu ketika karajo cakola sudah. Pabilo wak tahu bahasa ibadah wak ko ndak diterima bisu di akhirat. Kalau kinilah dia tahu aman. Anak sekolah saya menjelang terima rapor hari Sabtu petang sibuknya. Para asirah lai kan naik tindak. Iku awak kalau ndak naik besok ke surga pasti turun ke neraka. Bahan ndak cami. Kalau ndak naik ke surga pasti turun ke neraka. Maka hanya orang-orang nanda amah berilmu itu di dunia dulu. Yaitu Rabbana akhrijna na'mal salihan. Ya Allah, keluarkanlah kami dalam surga, kami akan beramal saleh. Ghairalladzi kunna na'mal. Dalam surah Fatir ibu baca nanti. Indak sarupo jo amalan kami sesuai. Mereka yang beramal hari ini, tapi mereka tidak beramal menurut yang dituntut oleh Allah dan diajarkan oleh Nabi, besok pasti menyesal di akhirat sana. Beramal. Jadi, kalau kami dari neraka ya Allah, kami akan beramal saleh. Indak saroman jo amal kami saisuk di dunia. Berapa banyak orang-orang yang nanti dia beramal di dunia kini tapi amalnya nol, amalannya hilang seperti abu yang berteman. Fakanat haba'am mumbatha. Betapa Allah inginkan mawanti-wanti orang yang berinfak, bersedekah, tidak ikhlas, samo jo meletakkan tanah dia teh batu licin, datang hujan labe licin batu kau balik. Bamang kau licin, dek
Tak letak di atas batu licin. Tapi cubalah, wah letakkan tanah di dalam kotak, ditutup kotak tu. Hujan labik lari nan kotak. Begitulah orang yang ikhlas itu. Asalnya beramal dia, iya. Tapi kenapa tidak dapat apa-apa? Karena tidak ikhlas. Sianan ka masuk narako dulu, orang masih dakah supaya dipuji orang dermawan. Narako dulu tempatnya. Sianan ka masuk narako dulu, orang berjihad mati di medan perang untuk diagen merek pahlawan orang baga. Narako tujuan. Sianan akan masuk narako, orang nak baca Al-Quran untuk supaya dipuji orang. Dia rancak bana suara ni. Silakan masuk neraka. Padahal itu amalan-amalan yang sangat hebat. Tapi kenapa dia menjadi seperti itu? Karena dia tidak ikhlas. Ikhlas itu butuh ilmu tentang bab ikhlas itu. Jadi sebelum masuk itu tiba, kita dudukkan ilmu dulu. Jadi agak basa balo apa, ibu agak sekian hari. Sekian kali pertemuan. Kita cari pendapat para tabi'in bernama Junaid bin Muhammad. Apa kata Junaid? Semua jalan tertutup bagi manusia selain orang yang mengikuti jejak Rasulullah. Bagus. Seluruh jalan tertutup, cuman satu jalan yang benar. Apa? Yaitu ittiba Rasul. Dia juga berkata, siapa yang tidak menghafal Al-Quran, tidak menulis hadis, berarti tidak layak untuk diikuti. Karena ilmu kami terikat oleh Al-Quran dan Sunnah. Juga dia berkata, mazhab kami terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita akan mengikuti orang yang tahu Al-Quran dan Sunnah dan kecil yang diikuti. Kadang-kadang dikritik mereka agak berang mereka. Di kecian, ambo pernah menjelekan. Dulu pernah ambo bermakmum kepada imam. Nyobaco surah Al-Baqarah ayat 285 disanjukkan ke 86. Yaitu laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah Akbar. Bagus berhenti aku sinan cukup. Akhirnya para buah buku ustaz di rumah. Oh santiang lo ustaz nang imam ucap kau mah. Apa alasan berhenti di situ? Kalau kau berhenti itu di ujung ayat habis cek tema. Jale Allah menceritakan kewak cek tema. Di tengah-tengah tema awak berhenti. Bagus bantu tu. Berapa banyak orang nanti membaca ayat surah Al-Baqarah? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa hum la yu'minun. Padahal ayat itu harus dikerjakan 8 sampai 20. Satu tema. Jadi kalau kita ingin mencari orang, lihat dari membaca Al-Quran, bakok berhentinya di sini. Dari mencari tema, bakok di tengah-tengahnya berhenti. Itu maka mufassirin itu membahas itu satu tema baru berhenti, satu tema baru berhenti. Paling kurang tema itu sure pendek. Sure pendek. Ini baca iza waqatil waqiah. Ini baca iza di baru di tengah-tengah tentang as-sabiqun ini berhenti. Bagus berhenti situ. Kita coba lihat. Ala sururim maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Allah Akbar. Bagus Allah Akbar situ. Harusnya kau tiba la yasmauna fiha lagwa wala ta'sima illa qilan salaman salama. Jalih ini dia as-sabiquna sabiqun. Allah Akbar. Maka kita ketika akan mengikut seorang itu, dia faham Al-Quran dan Sunnah. Bahkan anda fahamnya, paling kurang tema dalam membaca ayat kita tahu. Kecek Junaid bin Muhammad. Anda kecek pun
Kalau kecil ambo, ambo cuman membaca belajar tu. Nah, ilmu kurangnya. Contoh, aman bu? Jadi kalau orang tua ngecek, kalau keceknya walawan jual Al-Quran dan Sunnah, kalau keceknya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka jangan ajak dia berdialognya Nabi. Mabia nungguan nandu, debat kusir nandu. Tapi kalau Al-Quran dan Sunnah aja bahas, fas'alu ahla zikri ya Allah, in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang berilmu jika kamu tidak tahu. Ada lagi orang-orang yang begini mencari pembenaran. Pengen ngaji mencari pembenaran. Mau punya jamaah. Ustaz, yo, ambo baraja ke guru ambo. Tio baraja tu bau ayah segale lataan di buku guru. Biko ko jadi ube di rumah. Oh, itu gaji guru. Ambo bantah, oh ibu, iyo ndak guru ibu, senang pandai membaca ayat itu do. Guru ambo pandai lo, sia guru ambo Rasulullah. Al-Quran itu akan berpengaruh terhadap ion yang ada dalam air kok. Maka Rasulullah setiap kami minum air putih membaca apa? Alhamdulillahilladzi saqana uzban furatan birahmati walam yaj'alhu milhan ujajan bidzunubina. Baca bismillah. Dan pas. Jadi air putih yang kita bacakan Al-Quran akan berubah ionnya. Ini Rasul. Tapi dibuktikan oleh orang kimia. Ternyata iya. Bawa ke fanatik ke guru. Oh Ustaz, oh Syekh, tolong bacaan. Apa bedanya ibu dengan Ustaz dan Syekh itu? Bagus lah ya. Allah ambo sihat de ayah dibaca Ustaz. Parah. Alah kanai si dia. Itulah orang. Bawa lah kemari. Talu ayam 7, kundua cie, tabu hitam cie. Apa bedanya? Tidak ada beda. Baca bismillah, selesai. Kundua tu be, talu ayam tu be alai. Tabu hitam tu be. Alah. Pajan anda angin batu, yo cakup di kacanya kepada talu ayam cek. Untuk apa? Ya bu, kau contoh-contoh saja. Di awak kadang-kadang tak kicuh dinantarang kalau ndak berilmu. Tapi kalau orang memahami Al-Quran dan Sunnah, silahkan ikuti dia. Kalau indak, silahkan tinggalkan dia. Kecek siapa bu? Junaid bin Muhammad. Tuh. Kau contoh, kau ada contoh kau menjelang koroban besok, biarlah kau ke berang lo ibu kamu lihat berang. Koroban kau lai buliah tukang potong daging pulang tak? Uranan karajo koroban lai buliah membawa daging pulang tak? Kalau indah itu sunnah tu. Kalau amu haju, kan aduh batu iko kupon pekerja. Nabi mawanti-wanti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wala tu'til jazzara minha syai', nahnu nu'tihi min indina nyali. Anyanya Nabi, hai Ali, urus karoban ambo, panitia Ali. Wala tu'til jazzara, jangan diagiah tukang potong minha dari hewan korban ko sakacik ju. Anu kalah dari pagi cako sampai sore karajo agih upah jo pitis. Jadi mana? Nahnu nu'ti min ini nak. Harusnya nyopai kepara, nak jadi kepara dia menolong korban wa. Ko pitih bara upah sari ko 150, ko 150. Siana magia peserta korban. Bapak sebagai panitia apa? Amanah orang jalankan sesuai sunnah. Ikonya sutek di situ, mencari daging dibawa orang pulang ke pekerjaan bah. Di mana suteknya bapak? Tapi kalau kita panitia pekerja dibawa, di mana kepanitiaan kita yang daging amanah untuk menjalankan sunnah? Korbanku sunnah Nabi, bukan
adat setempat. Yolah biasa di siko, ndak akan ada kebiasaan tanpa ada Nabi menjelaskan. Nabi Ibrahim anak beliau nang korban. Kita tanago sarinyo harus lo tukar jo daging songgo. Panitia betul lo daging malabi bawa sila panitia pulang. Siapa mengecek panitia harus bawa daging pulang? Ndak diskor Pak, tempat lain Pak. Ndak diskor, ndak do diskor, ndak pernah saya lihat. Jadi nan jadi panitia itu siapa? Peserta kurban itu panitia. Tidak ada panitia selain itu. Masa ada panitia salat? Nang panitia salat orang salat. Panitia puasa orang puasa. Wako panitia kurban ada. Orang nak kurban. Tanyuilah diri. Kurban itu ibadah. Jadi siapa panitia peserta itu? Oh di situ sampai mau nak cerita sampainya. Peserta kurban itu ibu-ibu serunya. Papak lah tua-tua. Panitia siapa? Ibu-ibu ku serun. Baca ronyo, basalang urang padang panjang barampe untuk mendabi hewan 3 balai kua. Siapa salang? Urang padang panjang. Bagaji 1 orang 1 ekor hewan 600.000. 6 kali 3 balai kua. Tu gajinya seritu. Salah saya durang ceko. Karena ibu-ibu ceko manga nan gadang pakai cek. Apanya secik namanya kok daging kecil masukan ke dalam masoi karena ibu-ibu cakap melayani seluruh peserta kok terlibat melayani pembagian daging membungkui maunggok sadonya jam berapa? Jam 3 selesai. Dia nan dibawa ibu-ibu pulang apa? Jatahnya sebagai peserta bukan jatahnya sebagai pekerja. Jadi kalau nan panitia itu siapa? Yang panitia yang peserta titik. Awak mengemban amanah ibadah awak sendiri. Agak tekaris ketik bela. Sabun tidak berubah juga. Lah selama aku korban tidak berubah. Kenapa? Ilmu anak kurang. Ilmu tentang hadis kurban. Perlukah orang seperti itu diikuti? Kecek Junaid, jangan dia ditunjuk jadi imam, jangan dia tunjuk jadi pemimpin. Patut, ia pemimpin. Amanah tidak bisa dikerajuannya. Amanah siapa? Amanah Allah dalam Al-Quran dan amanah Nabi dalam Sunnah. Yo sampai kesinan. Iyo, kenapa? Ibadah korban itu butuh kemurnian, keikhlasan. Nah sampai ke Allah niat ikhlas itu. Nabi kau dulu dan orang kaya satu. Bambu kau dia panitia sekian. Ibu harus jadi panitia. Kau tidak? Bapak-bapak, ibu-ibu. Hadirlah ke surau peserta jatah apa di sanang nyolai. Masa ibadah awak orang menolong. Awak menolong tak tahu petanago kopi tih. Nyusiannya Nabi. Jadi ibu-ibu nan satu kerbago ndak tahu di tanago kopi tih upahan ke orang. Tahu di tanago kamari tanggal berapa besok tanggal 10 saja sudah sama yang Idul Adha sampai sore kerjakan seluruhnya. Barasian laman musaji itu balik. Ikut cako sebelum korban laman musaji barasia sudah korban laman musaji kumua. Kok lama selalu pulang mau urus daging korban. Aduh ya Allah, kok begitu kita orang yang berkorban. Kok panitia lah karak-karajo. Ya Bu, nggak bisa. Amo kalau betul itu bisu ada satu basuh saya mau peserta dan nyamu bisu apa ada belas kata korban sekolah. Jadi kalau ndak kasatonya do untuk adi satuan, ndak kasato kerja untuk adi satuan. Awak kok panitia kan saya akan membantu mereka. Kadang-kadang mereka tuh berkuasa loh. Ndak bisa itu dalam ibadah. Ya Bu, mudah-mudahan kita berkorban kita yobana mandakekan diri jo Allah. Jo pitih, jo niat ikhlas, jo tanago, jo fikiran. Baak itu hari itu dapet basidakah ke orang miskin daging sebanyak-banyaknya. Jadi kalau ibu-ibu nala apa-apa nang kayo, ijan keti atilo kok diagi orang daging sekadang tunjuk. Kadang tinju ya. Kalau untuk bagi-bagi boleh ya. Yo. Sabananyo kalau daging banyak, boleh banyak dapat.
Kalau daging sekecil gak banyak nano orang miskin dapat. Nah, jadi asinan saya pak satu ya. Iyo. Kita bayangkan kini orang berkorban ke Palestina membayar ampe 1,5 juta. Kini orang berkorban di kampungnya 2,7 juta. Itu bedanya. Di berkorban tu nan paling rancak nan dicari, indak nan paling murah. Sudah tu jan aruan bara ka dia ge urang nan dia aruan bara taluk diambo mage urang. Tu bedanya pikiran meko. Kalau berkorban manga sangajo bana mage urang dagiang di hari itu. Mako nak no satio rumahko satu korban seronyo. Korban bara kini bisa nan paling murah tu 2,5 juta bisa. Masih ada Jawi nan Aragon 60 juta. 2,5 juta tu bagi 365 hari barato. 5.000 sari. Nah 5.000 sari nama maha pada bali rokok 25.000. Jadi seperti itu. Jadi kita ajak diri kita untuk anak buah. Aman bu? Dia kuncinya korban itu. Mari jalankan korban dengan ikhlas. Jangan kita berikan pekerja dan panitia dagiang nyo nabi. Tapi kalau inyo penduduk setempat, agak atas nama penduduk setempat, bukan karena dia bekerja, bukan karena panitia. Mah dijalankan orang situ, ambo satu korban disko. Tidak dijalankan orang situ. Kalau wak pakai pendapat ko, kenapa? Berarti dia tidak mau mengikuti jejak Rasul. Kalau tidak mengerti apa? Siapa yang tidak menghafal Al-Quran dan menulis hadis, berarti dia tidak layak diikuti. Lah sajale-jale itu hadis, tidak amu aja yang mengamalkan do. Berarti susah. Aman ibu? Aman ya? Tidak ada bareknya. Apa ibu-ibu kok malih bana menyumbang tanago besok kamu masukkan daging ke dalam masuk? Tidak. Tiba orang menukar korban, ibu laya muhamantan. Kau bu tukar korban, laya pandai. Sadunya pandai. Mengapa selama aku tidak bekerja gitu? Pertanyaan. Olah kumua kok kumua tampe kok. Apa barek mana namanya pu darah kok sampai berasia balik tak barek. Seperti itulah kita hendaknya besok dalam ibadah tu. Batu satu-satunya ibadah besok nampak yang disukai Allah itu haji tidak boleh keroban awak sempurnakan. Satu, Junaid. Abu Hafiz menjelaskan, siapa yang tidak menimbang perkataan, perbuatan, dan keadaan dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak mencurigai apa yang terlintas dalam sanubarinya, maka dia tidak dianggap imam. Itulah. Kalau nyo mangecek, indak nyo atur kecek nyo ko, apakah kecek ko sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Kalau nyo berbuat, ndak nyo cocokkan perbuatannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau nyo menyikapi keadaan, ndak nyo sesuaikan keadaan ko dengan Al-Quran dan Sunnah, dan ndak curiga nyo apa yang terkhatir-khatir di dalam hatinya, maka dia bukan pemimpin. Itu hebatnya Abu Hafiz menagih satu kesimpulan. Di kok kamang ngecek, jangan kecek wakko bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kok kabar buat jangan perbuatan wakko bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Atau akan menyikapi suatu pekerjaan, suatu keadaan, jangan kita menyikapi keadaan itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Baru itu tugas kita sebagai orang berilmu. Dia acok-acok mengecek, acok-acok nan berlawanan dengan Al-Quran dan Sunnah. Takana dia hanya Allah Subhanahu wa taala, ma yalfizu min qaulin, apa saja kalimat yang kamu lafazkan dari satu perkataan, illa ladaihi raqibun atid, ditulis kalau dia baik ditulis oleh malaikat yang sebelah kanan, kalau dia perbuatan dosa ditulis oleh malaikat sebelah kiri. Allah mengawasi kita ketika kita mengecek, Allah mengawasi kita ketika kita berbuat. Ini orang berilmu. Maka nanti ciri khas orang berilmu itu apa?
innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Allah, orang yang takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu Al-Quran dan Sunnah. Jadi mana? Aman bu? Jadi kalau kecian, bamang ko karaban mantu aku, lah saya suak. Apa ndak tersinggung Nabi besok di akhirat, awak kecian sak sisuk. Jadi Nabi ngecen jangan beri, dia awak babarijo sia awak sabananyo. Dari mana ilmu kita magi-hagi orang ko? Agak barek ya. Kau lah dulu lah pernah aja sampaikan, tapi setiap kekorban diingatkan lagi, setiap kekorban diingatkan lagi. Mudah-mudahan terjadi perubahan. Ibadah kita makin bernilai. Masalah kupon kerja aku saya, Pak cara mengatasinya kalau masyarakat itu saya kalau tidak ada kupon kerja aku kurang ke lapangan itu tidak ada. Data di siko di ma wilayah orang nandape. Kalau tahu rumah nan sampai awak magi korban, kalau tahu kok. Data sadonyo rumah. Data laki-laki nalah pandai karajo. Agiah kupon kasaluruh laki-laki nan pandai karajo. Iyo banyak. Bisua agiah tahu apa-apa tolong awak gotong royong menyelesaikan hewan kurban. Nggak, sebentar pak. Mako awak agiah patang kupon kupon untuk nanurang bisa karajo agak 200. Dari 200. Lagi. Tibo 50 berarti dagang tetap 200 dibagi. Maka itu aman. Di rumah dia cek rumah tangga dia cek kupon. Ada laki-laki sekopa, ada berorang berduo nan kue nan bisa karajo bala lagi kupon sekali. Kupon ateh namo laki-laki. Iya. Tu kupon upah namanya tu. Ya tu nanda boleh. Itu mengatasi nancako tu nan gatisnya. Kalau inyo ndak hadir agiah juo. Kalau inyo hadir agiah juo tu ndak upah. Kalau ndak upah ko apa? Karajonyo ko upah. Ndak karajo ndak dapat upah. Kan itu. Jadi kalau inyo ndak karajo Pak Haji ndak agiah kupon ndak agiah dagiah, berarti Pak Haji mau upahan. Boleh mau upahan tapi jo pitis. Tapi kalau awak kan ditolong orang basamo-samo juo jadi saluruhan nan patut karajo. Kalau bisa tu. Agiah kupon langsung. Dapat agak doh sebanyak dia sih tapi sunahnya jalan. Kita magia, bamang ko bagia alun karajo nyela doh lambu agia kupon. Tapi kalau lah karajo dia kupon tu kupon upah namanya. Terjadi nanti catat datanya. Siana hadir sebanyak ko, siana ndak hadir sebanyak ko. Besok rubah untuk tahun katibo korban di 5 suku kita upahkan saja. Siana kamu bagi upah. Ciek Jawi urus sampai sudah pitis juta selesai. Siana menanggung pitis juta peserta. Bersih ada dia. Enggak sari. Tapi yo bekerja dengan data. Iyo itu dek peserta indah bayi limu. Mangko dia tahu gini limu. Nan kan dia tahu gini kok. Nan kaba pahalo korban tu urang nan satu. Urang nan satu ko ndak boleh ceke. Kalau ceke lo Allah magiah palo. Itu. Jadi peserta ko ba Jawi lah tolong urang mambali. Lah ditolong lo di urang mantan kamari. Lah di kabek urang lo kadang-kadang mangabek ko bisa lo orang kada sipak ke. Ala di dabih urang lah di mako saluruhnya itu tanggung jawab urang nan satu karoban. Kalau talo karajuan surang, kalau ndak talo upahan itu nang korban. Itu nang korban. Korban ko bukan masalah sanang. Bukan masalah sanang. Korban ko perlu hati ko. Sialo nan bisa mengorbankan anaknya tersayang selain Nabi Ibrahim. Pengorbanan. Jadi kalau awak berkorban agen piti 3 juta atau sanang di rumah, tidak berkorban namanya. Tidak berkorban namanya. Yang berkorban itu apa? Terlibat.
minta tolong kasutek nan ka akan cerap akan katubah menjelang hari raya besok atau ketika hari raya itu ke topik ketubah. Siapa besok ketubah? Biarlah, tidak peduli dok lari itu dok. Jawab kan takut urang ko. Oh Pak Ji, sebantala. Biko awak kan kemanjalai ilmu ko mana ko. Sianan sabana bai ilmu, sianan bai ibadah asal-asal terbuka sebenarnya ko. InsyaAllah sebantala terbuka. Itu mau kau minta ke Pak pengajian ko agak ampe seksi atau 5 seksi. 5 ampe kali pertemuan subuh ko. Wak buka bab ilmu ibadah ko sebenarnya. Jadi nan akan lari, nan akan pertama nanda ikhlas, kedua nanda berilmu itu. Orang nan ikhlas dan ndak berilmu inyo ingin samparono ibadah tu. Batu itu nan kamanolong timbangannya di akhirat besok. Aman. Jadi awak kena coba ibadah ko jo akal, ndak jo ilmu. Itu contoh saja. Nah, aman Bu. Jadi kecek ko timbang, kecek amboko sesuai dengan Al-Qur'an ndak? Perbuatan ko timbang sesuai dengan Al-Qur'an ndak? Keadaan ambo sikapi timbang sesuai dengan Al-Quran. Kalau awak ndak amuah menyesuaikan kecek kita jo Al-Quran, perbuatan kita dengan Al-Quran, keadaan dengan Al-Quran, maka kita ndak layak jadi pemimpin nyo Abu Hafiz. Dia ndak berilmu. Bagaimana orang ndak berilmu kita angkat jadi pemimpin. Penitia kecil-kecil. Contoh, aman. Jadi itu tadi kalau jalan itu. Di kalau kata kui agih seluruhnya. Awak berbuat dia data. Patangko dia agih pemuda-pemuda apa-apa kupon 200. Dan satu manolong kerajo 50. Berarti apa-apa para lu dagiang, bukan para lu beribadah. Maka besok dagiang saya per rumah balik Pak, diupahkan saja. Diupahkan saja. Berapanya? 650 atau 600 siku. Salah saya daging rancak daging tak ada daging hilang. Terserah. Kalau warga sekolah pandai warga sekolah, tidak jadi masalah. Jadi kita harus mengamalkan bahwa orang nambah korbannya bule. Ada yang ada kulit kecek Nabi jangan jual kulitnya, sedekahkan. Dan jelas itu. Lah sedekahkan adalah disedekahkan oleh kulit untuk apa kau? Tiba orang membeli barang kulit apa cek. Alah boleh menjual. Tapi panitia beli kulit biko piti sedekahkan karena itu sekecil sebedanya disedekahkan dulu lah diterima orang lah ijab kabul sedekah lah dijualnya kau ndak kulit korban yang dijual. Tapi apa panitia menjual berarti peserta menjual kulit korban ini dilarang. Kan sekecil bedanya dong. Kulit itu juga transaksi di situ juga, tapi yang ijab kabul siapa? Kalau ijab kabul antara pembeli dengan orang menerima sedekah itu tidak kulit korban. Tapi kalau ijab kabul antara panitia dengan pembeli itu menjual kulit korban. Sakacik beda antaranya. Sakacik akadnya. Akad dengan siapa akad? Dengan panitia akad berarti panitia menjual kulit korban, bertanggung jawab dia kira kemudian. Dengan orang nalah dapat sedekah akad aman. Nah, kan murah. Jadi dengan ilmu itu suatu pekerjaan menjadi mudah. Kalau tidak berilmu, sari dan mengandung mudarat. Jadi Pak. Yang datang bekerja itu bukan warga wajib, Iya. Tidak usah dikasih. Tidak usah dikasih. Oh itu. Iya. Iku. Nah, kini kau bantu tu. Jadi dia akan mendapat hewan korban itu adalah al-qani' wal mu'tar. Qani' itu orang yang hadir di tempat penyembelihan. Mu'tar itu orang nan miskin tapi ndak amuah mengambil daging. Kini kau kalah tabayang dewa. Lah tabayang dapat kan? Orang-orangnya kan orang-orang itu saja enggak. Nah, data berbicara. Sabalun korban antan kupon ke rumah-rumah mereka dulu.
aman. Tidak ada jalan keluar. Antarkan kupon ke rumah mereka. Awak nak minta tolong kerja doh. Besok korban kau ada kupon cek japik ke rumah suku. Aman. Nah, jalan apa mantarkan kupon kau ini jalan ibadah. Batu untuk terlaksananya sunnah. Jadi dijalankan untuk masuk sarugo tu yo agak barik tantangannya. Yo agak barik. Aman. Di orang situ tu biasanya kemari tu, sabadunya kemari agih kupon dulu. Kau ada kupon untuk ibu besok kau. Jadi untuk ibu kecian. Datang soalnya ya dia. Jadi awak dia badek awak lama agih kupon sabadunya. Atau cari selalu orang-orang miskin dan sekitar nanda berada di sekitar rumah suku. Kau agih kupon kenyo. Japui besok ke rumah suku aman. Beres. Jadi tidak boleh ya. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Nah, iya. Mungkin bagus. Jadi mungkin perjuangan butuh waktu lama. Kami insyaallah magiah kupon pekerja ko indak sebentar Pak. Kau sebentar pengalaman. Tahun 2003 dulu. 2003, 2004 banyak pertentangan. Akhirnya Pak sianan kaba kupon karajo siko satu. Sianan dak pas satu kurban bisuak kita dabiah. Akhirnya di satu masjid dulu di dabiah lah hewan kurban ko agak 30 ekor. 5 balik hari pertama itu nan kadapek kupon karajo. 5 balik hari kedua nan amuah manolong anda saja. Akhirnya sampai hari kini ternyata orang lebih berbakat nama nolongko dibanding dapat kupon Pak. 2003 dulu percobaan, 2020 arah kini ko lama nama. Arah patang tu dah tiba tu. Barak korban 29 ratih untuk untuk itu. Tambahlah, baku tambah. Bayangkan bali kompor ibu-ibu kalau bali lapiak bali sado-sadonya jo pitih korban ko di bali sadonya. Jadi kesadaran beribadah itu butuh waktu yang lama. Nah, jadi kita tidak bisa memaksakan orang waktu dake. Diagih ilmu, nanti akan sadar Pak. Butuh waktu. Aman Pak. Memang sifat awakku kan tamak. Sifat awakku pai manggiloi korbanku untuk dapat daging. Nah, merubah pola itu kita coba. Aman. Itu jadi ya. Iya. Iya. Jadi kok barangkali dalam tabuan masih dapat dia masalah masjid dan yang bekerja kok itu ada kan ada peserta saya menjauh itu 7 orang peserta ya soalnya di situ mungkin dia peserta ko 10 kilo atau 5 kilo lah seorang peserta tapi karena itu kuliah dari peserta ko membagikan upah untuk bekerja dari hasil pembagiannya pembelian satu. Enggak kesini itu Ustaz. Dia bagian korbanku misalnya kalau peserta masing-masing peserta aku 10 kilo atau 5 kilo lah Ustaz. Pembagian itu Ustaz. Ketika dan aku kan aku berhak peserta aku menerima daging Ustaz. Nah untuk mengulangi supaya kerja aku dapat daging dia udah mau pulang sebabnya telah menjadi kebiasaan itu. Peserta korban ko magiah daging ke orang makraja. Bukan daging korban nan selalu dibagi Ustaz. Tapi pekerja ko dan dagingnya pembagiannya dibagi untuk pekerja. Ini boleh Ustaz. Indah. Ustaz, tunggu sebentar. Nan jale ke tu sebentar. Nan peserta Nabi Muhammad. Panitia Ali, maka Nabi Muhammad ngecehan jangan beri pekerja atau tukang jagal dari daging ini. Kan itu daging Nabi punya tuh. Pitih nahnu nu'tihi min inina. Nan dari kantong kau pitih Pak. Jangan Bapak salah memahami hadis. Agiah upah jo pitih. Kami magi upah pekerja dengan pitih. Pitih bukan dengan daging. Tak mungkin daging dimasukkan dalam kantong ke upah. Di daging korban itu tetap bernama daging korban.
Nanti dari apa? Jangan orang mendapatkan upah dari daging itu. Walaupun peserta nama dan peserta itu kan daging korban asalnya kok. Aman Pak? Di itu mangkota jalan kelewat tadi apa? Agiah panitia, agiah kupon seluruh orang nan patut karajo. Datang tak datang orang agiah daging itu tidak upah. Tapi kalau nan datang saja daging itu upah. Aman? Keberatan wak sekecil surang dapat you kan sekecil kan akan menikmati tujuh tu. Datangnya dapat daging, tak datangnya dapat daging. Itu yang kita cari. Jadi kita kan tak punya data dalam ikoko. Aman? Kira-kira lepak. Di nahnu ti mini na tu pitih bukan daging. Aman? Aman? Ada pertanyaan tadi? Buat peserta. Ya. Daging penelitian boleh 5 kilo kan? Ya. Di situ 5 kilo. Jadi nanya 5 kilo tu bagian 2 kilo untuk itu mestinya 4. Iyo, balik. Nan di dabiah kok jangan dia tu. Ambo kini kan satu korban ambo dabiah surang. Apa tolong ambo aja apa biko jual daging kok dek karajo. Berarti ambo mau paham ke Pak? Ambo sendiri nama dabiah. Apa tolong mau mandabiah? Ambo aja kau daging ke Pak dia Pak karajo. Maka itu upah. Apa bedanya nanti aja penitia 5 kilo ke peserta tadi dengan daging nasi sama? Sama. Aman Pak. Jadi suku yang sampaikan itu paham misalnya walaupun awak mendabiahnya bagian dari korban itu tidak boleh. Tapi kalau yang patut sama itu bahkan awak atau di satu tempat bertanya sama itu pembelian korban kita, kemudian di pembelian jawi dibeli jawi pun 20 juta, yang dimurahkan untuk si jawi diupahan. Yang dimurahkan juga peralatan lain pun dihemat untuk bersama. boleh. Tapi ambo mangoi keban 2.900.000. Kok contoh Pak Kati. Jadi jo pitih cako. Pitih balabiah cako agian untuk upah boleh. Kalau inyo berbentuk pitih boleh, tapi berbentuk daging jangan. Itu aja segitu. Aman. Kan tak mutlak awak mengumpulan pitih 3 juta kan tak ke 3 jutanya kau habis pitih pemali jawi kau. Balabiah pitih 700, upahan je pitih 700. Kau selesai. Mau diupahkan ke penduduk setempat, mau diupahkan dengan lain tak menjadi masalah. Aman. Akhir. Jadi misalnya korban 2 juta yo. 3 juta misalnya dapat di Bali jauh dalam 3 juta dengan biaya lain, lalu di Bali jauh dapat balik atau 9 juta. Nanti malabiah sekolah jauh itu 7 juta. Iya. Nah, di Bali jauh untuk korban 9 juta, mungkin sekolah jauh malabiah 2 juta. Iya. Nah, kalau memang kebiasaan untuk peserta korban konyo memang padunya daging pipi lebih langka dan daging dari daging pipi tadi Ustaz di Bali itu suci jauh Ustaz di daging untuk pekerjaan biasa. Indah. Jale sidakahkan dagingnya jo kulitnya jo punuknya. Jadi nangka dagingku untuk basidakah serono. Kalau kabau pah pitih duduk asal itu. Jadi awak ketika lau ilmu di ilmu kau membuat orang mudah. Tu. Aja Pak ada kira-kira sampai puai-puai lah jadi. Pak kira-kira lah. Tapi ambo harus ketahui untuk merubah kebiasaan masyarakat. Kau memang butuh waktu, butuh ilmu, butuh keyakinan, butuh awak sebagai orang menjalankan sunnah. Aman kira-kira sementara ya. Untuk pagi kini biarlah cukup segitu dulu. Kita akhiri dengan banyak maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.